Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suka-Suka edisi spesial Lebaran. Udah nggak kerasa nih ya, bentar lagi udah mau Lebaran nih. Udah mau bagi-bagi angpau. Bagi-bagi angpau. Gimana nih kalian semua puasanya? Lancar? Pastinya lancar dong, nggak Lancar mungkin. ya. Tapi tidak ini juga ya, pasti ada yang mokel nggak sih? Jujur deh kalian di komen. Ayo jujur. Tapi pasti kayaknya nggak ada sih. Bolong berapa di komen? Nggak ada kayaknya, karena penonton setia kita tuh insya Allah orangnya tuh pada taat-taat. Mereka tidak akan pernah bolong puasa. Benar begitu sobat-sobat? Ya, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ini udah jadi ukti Verena, dan ini Akhi. Asfa. Akhi doang ya, bukan aki-aki. Oh, Akhi yang jalannya. Udah tua. Oke, jadi teman-teman semua gimana kabarnya sampai di titik hari saat ini, bulan Ramadan yang bentar lagi nih udah mau Lebaran kayak gitu. Pada pernah ketinggalan ini nggak sih, apa namanya? Apa tuh? Sahur gitu. Sejauh ini aman-aman kan? Semoga mana-mana. Tapi sebelum itu jangan lupa sekali lagi kita ingetin buat subscribe, pencet tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa buat nyalain loncengnya juga supaya nanti kalau kita mau upload, kalau kita upload video kalian bisa berikutnya jadi penonton pertama kita. Yaps, Jangan bener lupa banget. di like juga, di komen, dan di share ke semua grup yang ada di WhatsApp kamu. boleh grup apa aja, grup mabar juga. Nah, karena ini edisi Lebaran, lihat nih outfitnya nih. Lihat nih lagi tadi salah. Lihat nih, outfitnya udah pakai baju koko banget. Yaps, ini juga pakai baju Lebaran banget. Tapi ngomongin soal baju ya, kamu setuju nggak nih kalau misalnya di bulan Ramadan ini itu, bulan Ramadan deh, di Lebaran itu di Indonesia terutama ya khususnya itu, baju itu menjadi hal yang sangat-sangat apa ya? Nyentrik gitu ya. Iya, maksudnya adalah kita itu biasanya kalau Lebaran itu identik dengan baju Lebaran yang baru, Iya, baju pokoknya, baru. Gitu. Ya kan ada lagunya. Gimana? Baju baru. Alhamdulillah. Bener kan? Bener banget sih, iya. Ya kalau aku setuju sih kalau misalkan Lebaran tuh pakai baju baru, karena Lebaran kan setahun sekali. Kita tuh celebrate gitu loh. Kan tadi di episode kita yang sebelumnya kalau nggak salah kita ngomong kalau misalkan episode tentang yang Ramadan itu loh. Kita ngomong kan kalau misalkan masih ketemu di Ramadan itu kan, di Ramadan berikutnya aja itu kita seneng banget. Berarti kan kalau misalnya kita bisa sampai di Lebaran itu kita celebrate gitu loh. Celebrate kalau kita bisa sampai di sana. Jadi menurutku Aku udah sih lupa, udah beberapa minggu yang lalu. ya udah tua nih, padahal ada beberapa. Udah beberapa umur dah. Bener banget sih, tapi jadi kalau misal Lebaran itu emang harus fitrah baru ya, fitrah kembali kepada hal baru. Baju juga harus baru berarti? Ya nggak perlu baru, yang penting apa ya? yang penting kita nyaman sih, juga, makanya. bener sih. Yang penting indah dilihat aja. Ya, maksudnya Indah dilihat itu tidak perlu baru. yang tidak perlu baru. Yang penting kita Yang penting ya, gunakan pakaian terbaik kalian. benar. Mau kalian pakai warna hitam terserah deh, yang penting itu pakaian terbaik kalian. Yaps, tapi jangan hitam juga sendiri dikira kalian mau Ngelayat. ngelayat ya. Terus selain baju apa nih biasanya ya kalau misalkan Lebaran? Itu. Pulang kampung nggak sih? Yaps, hal yang paling menjadi the biggest event in Indonesia itu kayaknya kalau emang bulan Lebaran deh, mudik. Itu adalah hari-hari lagi gila-gilaan deh, itu berita semua tentang jalanan. Bener banget, itu kayak Keadaan jalanan tuh sampai BTW gue pengen cari teman. gimana tuh? Gue pernah kejebak tahun berapa ya? Itu pokoknya jembatan yang mana gitu lagi, kalau nggak salah jembatan ada, gue nggak tahu di mana, tapi waktu itu masih nggak gede-gede banget. Pokoknya jembatan itu ada yang lagi roboh. Jembatan roboh. Jadi kita nggak bisa lewat jalur itu, terus disuruh muter, dan itu kan kampung gue di Magetan ya. Oh iya. Itu tuh nyampenya 2 hari. Dari? Karena dari Bekasi. Bekasi ke Magetan naik mobil? Iya. Wah, Ya kan, keluarga ya. Mudik 2 hari itu, Lebarannya udah selesai. Enggak, itu nyampenya benar-benar pas subuh sebelum sholat Id. Berarti udah berangkat 2 hari sebelum Lebaran. Oh, berarti puasa juga tuh di mobil.
puasa, dan itu saat itu belum bayar apa sih namanya, zakat itu loh, zakat Oh fitrah. iya, terus gimana ada itu? Akhirnya karena kita bingung kan, itu masih di jalan tuh ngebut banget dari jam 12, pokoknya kita nyampe sana jam 3 pagi atau jam 4, itu kita bayarnya akhirnya di jalan gitu, kalau ketemu sama orang yang sesuai kriterianya. Oh berarti gitu. kayak manual gitu ya? Iya, karena kita juga panik gitu jam segitu, tapi masih kedapatan sholat. Oh iya. Wah. Itu emang parah banget sih itu, tapi kayaknya selain karena macet ditambah sama, coba di komen kalau yang tahu itu tahun 2000 berapa ya. Kalau Tapi kan sebelum corona nggak sih? Sebelum covid. udah lama banget, Iya. kayak 2016 sampai 2017 antara bulan tahun-tahun segitu. Pokoknya Iya sih, ada yang roboh pokoknya, itu akhirnya jalur itu nggak bisa dilewatin. Oh. Jadi kayak semua orang yang mudik cuma bisa lewat satu jalur aja. Bener Dan banget itu tuh ya jadi macet parah, udah macet ditambah ada gituan gitu. Iya sih. Emang nggak sih kalau semisal di bulan Ramadan itu bulan Ramadan di Lebaran itu ya, di akhir-akhir bulan Ramadan di Lebaran itu nanti pasti emang udah jalanan tuh udah full, stasiun full, jalanan full, terminal full, bahkan bandara mungkin juga ramai ya. Pelabuhan juga Pelabuhan full loh, apalagi karena ya. penyeberangannya kan antara pulau. Ada yang iya, dari siap, ibu siap. kota ke pulau Seberang. iya, gitu. pulau seberang. Karena kan ya pada merantau kan rata-rata sa- orang-orang Indonesia. Jadi pada pulang kampung ke rumah neneknya, ke rumah orang tuanya. Ya, bener Itu banget. tuh beda pulau. Apalagi bagi anak rantau kayak kamu gitu ya, Iya. yang pasti kan pengen banget lebaran di rumah bareng keluarga gitu. Bener banget, cuman lagi mahal ya say tiketnya. Iya nih, nah kamu kira-kira bakal lebaran tahun ini bakal balik ke rumah nggak? Insya Allah balik. Kalau balik, nah. Karena bunda ini udah ngomel-ngomel. Udah ngomel-ngomel? Karena Kapan pulang gitu iya, ya? karena liburan kemarin nggak pulang. Oh ya udah, berarti hari ini berarti tahun ini semoga bisa pulang ya. Amin. Ya semoga Amin. nggak macet juga, karena Tapi itu kayaknya nggak bisa. Nggak macet jenuh. juga. Karena jenuh banget kalau walaupun aku juga cuma tidur doang ya kalau di Iya. kendaraan. Cuman kan jenuh ya, pengen cepet-cepet nyampe. Tapi ada banyak banget opsi sih sekarang di Indonesia. Kita sudah bisa mudik naik kereta, lebih enak juga, naik bis juga bisa. Dan semuanya itu selalu nyaman juga sih. Dan memang sudah bagus zaman sekarang ya. Dan ini buat teman-teman di rumah, kalian mudik naik apa nih? Naik mobil atau naik kereta atau naik pesawat Atau naik kapal. Kalau aku sih naik motor, ya rumahku deket soalnya. Kalau misalkan naik BTW kalau misalkan kamu mabokan gak sih orangnya? Aku enggak. Mabokan apa dulu nih? Enggak. Mabok apa nih? Astagfirullah, lagi lebaran ini. Enggak, aku tahu maksudnya mabuk kendaraan kan? Iya. Tidak. Mabuk itu juga tidak. Jadi tidak kendaraan, tidak mabuk-mabukan. Nah, Ya. Tapi aku Apa? nggak suka naik bis sih. Gak suka atau emang nggak bisa? Bisa kayaknya. Cuman tetap ada rasa. Jadi kayak di bis itu rasanya kayak seperti tidak apa ya? Tidak plong gitu, tau gak sih? Jadi kayak Plong aja. harus menahan nafas gitu. Emang di dalam Kamu, laut. di kamu sendiri deh, kamu kalau naik bis atau naik mobil nih mainan HP, pusing nggak? Karena aku jarang ya, karena aku bilang aku tuh telor, bener-bener kalau bernaik aja tuh aku nggak ngobrol sama orang, makan tidur, bener tidur. Jadi main HP tuh buat ngabarin, atau nggak kadang main HP tuh cuma buat lihat sekarang udah di mana di Maps. Oh gitu, ya. Jadi tidur lagi. Jadi kira-kira tuh minta bangunin sama orang sebelah, tolong bangunin ya di sini. Soalnya aku bener itu sih. Cuman kalau atau selain bis deh, ini kapal laut deh, biasanya kan orang-orang Kapal laut, iya kapal laut. Mabok. Kalau aku sendiri kan kebetulan ibu kan mama kan orang Lampung. Jadi kalau mau mudik kita bisa ke seberang Oh, ke Sumatera gitu dah. Dan sejauh ini pengalaman aku naik kapal ke Sumatera kayaknya aman-aman saja. Oh berarti nggak mabokan. Iya, nggak mabokan gitu. Kayak mabok mungkin kalau misalnya kita emang lagi nggak enak badan aja nggak sih? Iya, bener juga. Sama kadang itu kalau semisal ada wangi-wangian. Yang nggak kita suka ya? Iya, sebenarnya kita suka sih, nggak cocok aja. Stella jeruk kan. Aku suka sih, jujur aja. Karena wanginya kayak jeruk. Luar biasa kamu ini orang yang suka Stella jeruk. Kalau aku sih nggak cocok. Malah aku nggak suka yang wanginya bunga-bunga. Bunga-bunga. Itu bikin puyeng. Ya gitu, jadi ya Tapi, mudik-mudik ya. enak-enak aja sih. Mudik-mudik, jadi teman-teman semua buat yang mau mudik besok hati-hati. Ingat keluarga menunggu di rumah. Iya, terus jangan lupa juga bawa persiapan yang banyak. Karena pengalaman juga dulu, ini banyak banget biasanya kalau lagi mudik ini bensin tuh Oh iya iya. dijualnya overprice, terus juga Overprice, makanan overprice juga. juga. Jadi lebih baik bawa aja bekal dari rumah, karena kalau di jalan macet tuh bingung loh mau ke rest area berhenti itu, aduh. Tapi boleh juga sih kalau mau beli-beli yang di pinggir jalan gitu juga
meningkatkan pemasukan dari UMKM. UMKM gitu. Usaha-usaha kecil. Cuman tetap aja sih menurutku mendingan tips Yaps, and trick itu sebaiknya bawa dari rumah. bawa persediaan, terus isi bensin sebanyak-banyaknya biar kalau misalnya berhenti tuh di rest area itu nggak setiap rest area berhenti gitu loh. Oh iya, sama kalau misalnya mengantuk, jangan lupa istirahat. Gitu sih. Kalau bisa jangan berpergian sendiri berarti ya. Kalau Iya, sendiri. benar. Jangan bawa mobil sendirian. Mobil sendiri. Kalau sendirian mendingan udah naik angkutan umum aja. Kayak banyak sekarang kan opsinya tadi Iya, yang udah bilang. banyak. Daripada kita nyetir sendiri tuh kayak kamu nggak sih? Aduh ini bahaya banget. Iya, saya single fighter, kemana-mana sendiri. Naik Oke. motor sendiri. Selain tadi kan dari bahas baju sama mudik, biasanya apa sih kalau misalnya kita lagi di kampung halaman tuh apa yang akan terjadi gitu kalau misalnya kita pulang ke kampung? Oh ya, ini satu hal Apa? nih. Ini adalah hal yang paling aku benci. Apa tuh? Ketika lagi masa-masa lebaran. Apa tuh? Adalah ketika kita ditanya, kapan nikah, kapan lulus, dan kapan ngasih THR buat adik-adiknya. Bener. Hey, saya masih butuh. Kenapa saya diharuskan untuk memberi? Malah saya yang lebih butuh kayaknya daripada adik-adik saya. Terus kalau udah nikah nih ditanya lagi ya, kamu punya anak? Iya. Terus kalau punya anak kapan nambah? Maunya Memang sih apa? itu Manusia emang nggak ada ininya. nggak ada habisnya ya. Ya nggak ada habisnya. Mereka akan terus nggak puas gitu loh sama cinta. Tapi itu bisa menjadi sebagai penyemangat buat kita terus Iya, upgrade ya. Cuman kalau tiap hari ditanya kayak gitu juga gedek. Iya, mual juga ya. Kayak kita tiap hari juga siapa misalnya kapan lulus ya kita lagi usaha. Iya, benar. Biar Kapan lulus fokusnya. gitu. Ini saya masih semester 2 loh. Gitu misal. Ini saya masih semester 2. Tahun depan lulus ya. Ya lulus apa tuh? Lulus dari kelasnya aja. Ya, dari kelasnya aja, lulus semester 2 Bener, biar gak usah ngulang. Iya. Gak usah ngulang semester. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling aku hindari sih kalau misal balik ke kampung ya. Jadi kayak kalau ada orang bertanya seperti itu saya kayak menutup telinga gitu. Apa saya tidak dengar. Tapi kamu nanggepinnya gimana kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu-gitu? Misal nih ditanya kapan nih bisa ngasih adik-adiknya gitu. Oh ya, insya Allah. Insya Allah kapan-kapan. Iya, insya Allah aja gitu. Ya insya Allah. Saya ngambil es degan dulu ya. Tapi kalau misalkan mudik itu biasanya setiap tahun nggak? Tergantung nih. Kalau semisal kayaknya nggak setiap tahun juga deh. Kalau aku sendiri kan kadang ada yang kalau bapak kan Wonogiri, kalau mama kan di Lampung. Jadi nggak. Jadi mesti kalau nggak di Wonogiri di Lampung, kalau nggak juga di rumah. Oh jadi Kan juga ya, ada sama warga sendiri juga gitu. dari rumah juga. Paling enak gimana? Suasana lebaran di rumah sendiri nih atau di rumah nenek? Aku di rumah kakek nenek yang di Wonogiri sih, di bapak. Kayaknya masih karena masih kental banget gitu kan desanya. Oh. Dan jadi kayak waktu lebaran itu semua rumah itu open house. Jadi kita bisa keliling gitu. Pernah ngerasain nggak? Pernah. Tapi aku ngerasain perbedaan gitu loh. Kalau lebaran di Bekasi sama di Jawa. Gimana tuh? Tapi ini juga Jawanya juga ada 3 gitu yang bikin aku beda. Jadi kan aku sempat tinggal di Malang juga ya. Di Malang. Nah, jadi Bekasi, Malang sama nih di Magetan nih. Jadi kalau di Bekasi itu emang sama aja kayak di Magetan itu. Jadi kalau abis kita sholat, kita kan mampir-mampir ke rumah-rumah orang kan, rumah-rumah tetangga gitu, Iya, sambil silaturahmi gitu. Nah, cuman kalau di Malang ini hari pertama itu malah mereka itu nggak pakai baju rapi gitu loh. Jadi hari pertama tuh cuma sholat aja. Kan kalau misalnya biasa kita abis sholat tuh udah pakai baju rapi kan, udah dress up gitu-gitu. Nah, kalau di Malang hari pertama tuh mereka masih pakai daster. Jadi semua nggak ada yang dandan, itu masih pakai daster. Bener-bener masih pakai daster, cuma pakai mukena aja ke masjid terus pulang lagi tutupan pintunya. Kenapa itu? Ternyata kan ya aku udah bingung dong, aku udah pakai baju Udah gamis, rapi udah nih, gitu. cantik kok, yang lain langsung pakai daster terus balik lagi ke kamar gitu. Iya. Ternyata kalau hari pertama itu di sana itu dihabiskannya berber sama keluarga. Oh gitu. Jadi berber itu tuh adalah Iya. hari keluarga banget. Jadi itu minta maafnya tuh maaf-maafannya tuh sama keluarga yang sampai bener-bener intimate banget gitu loh sama keluarganya. Dan di hari kedua sama ketiga itu baru yang bener-bener rame banget. Kalau di sana tuh kayak gitu, makanya aku tuh juga kayak kaget gitu. Kalau di sana ternyata ya mungkin beda sih, nggak apa karena di desanya nenekku aja yang kayak gitu. Cuman aku juga kaget banget gitu. Jadi hari pertama tuh mereka masih pakai daster, tutupan pintunya, sedangkan di hari kedua baru yang serame itu. Culture shock banget gak sih? Banget, jadi kaget kan biasanya di mana-mana orang hari pertama lebaran tuh masih Iya. ini hari lebaran gitu. Lebaran nih kita mau keluar rumah,
Kok Sedangkan sepi iya, gitu? sedangkan kalau Ketemu misalkan di semua Bekasi gitu. gitu atau mungkin kamu sendiri gitu. Benar. Hari pertama itu pasti udah sama orang-orang kan? Iya, udah keliling desa itu. Terus hari keduanya baru ke rumah saudara-saudara jauh kan? Iya. Kalau di sana enggak, hari pertama tuh saudara-saudara jauh sama pokoknya yang dibilang itu keluarga saudara jauh itu semua hari pertama. Oh gitu. Tetangga Berarti baru hari kedua. emang hari pertama itu emang khusus terkhusus Iya, nih untuk intimate banget itu buat untuk keluarga. keluarga Mau- yang kandung gitu ya. Iya, Oh, tapi iya. yang jauh juga ada. Yang jauh Pokoknya juga yang penting itu emang keluarga kita gitu. Oh iya. Jadi aku waktu hari pertama tuh mungkin siang baru disuruh ganti baju tapi ke rumah keluarga juga bukan rumah tetangga. Oh iya. Jadi ke rumah tetangga itu baru hari kedua ketiga. Jadi ya mungkin di tradisi di tempat kalian gimana sih Nono? Nah itu nih, ini pengetahuan baru nih, aku juga baru tahu kalau ternyata di beberapa daerah tuh beda. Beda iya. Nah jadi di daerah kamu gimana nih teman-teman? Apakah lebarannya sama aja? sama, jadi sama kayak misalnya orang-orang? hari pertama langsung keliling desa Iya. gitu. Atau ada yang malah beda lagi? Kan Beda. pasti banyak ya tradisi-tradisi orang-orang. Benar kan? banget. Atau malah semuanya memang untuk tetangga, untuk keluarga juga. Jadi emang full untuk 2 hari 3 hari itu emang full untuk semuanya open house gitu ya. Terus apa ini tradisi apa sih namanya? Apa tuh? Kayak ciri khas dari lebaran di tempat-tempat juga beda-beda. Yap, Ciri khas. bener banget. Jadi beda-beda semua nih. Ada yang pakai petasan, Kayak petasan, ada yang pakai ketupat digantung-gantung nggak iya, sih? bener. Dan itu tuh nggak selalu ada di tiap daerah gitu. nggak ada. Beda daerah itu udah Oh, beda mungkin beda ciri vibes khas. gitu, Iya, beda ciri beda khas gitu, bener banget. Nah gimana nih teman-teman, kamu ceritain dong gimana lebaran kamu kalau di daerahmu Iya. gitu. Nah, nanti kita Soalnya bisa kita pengen baca juga karena Iya. mungkin dia kaget juga kali ya Aku karena tadi waktu lihat kamu pertama kali baru tahu ya ternyata gitu. Mungkin kalau aku di Malang juga aku bakalan kaget gitu kayak. iya kita udah cakep-cakep Udah nih kok yang lainnya cakep-cakep nih. masih pada pakai daster. Gitu. Belum ganti-ganti baju. Apa aku salah bangun, salah hari gitu misalnya. Coba udah ya, teman-teman sholat gitu di ya. komen di bawah biar kita bisa tahu deh. Yes, bener banget. Terus apa lagi nih? Nah oke nih tadi udah mudik, udah omongan-omongan yang kita hindari di lebaran. Kemudian sekarang nih udah tradisi-tradisi berbeda. Nah kemudian yang selanjutnya adalah apa nih? Yang paling kita senengin deh. Kalau lebaran kan tadi udah kita hindari tuh. Yang paling disenengin dan ditunggu-tunggu apa? Sama semua orang dari semua usia. Semua kalangan usia pasti menunggu-nunggu ini. Tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya, tunjangan hari raya. Ntar tuh editornya tunjangan hari raya kelar. Terus pakai hujan duit. Kayak kacamata ini, Iya. kacamata. Kayak semua orang tuh kalau THR tuh nunggu-nunggu gak sih? Yaps, Bener-bener semua bener kalangan banget. usia. Dan yang balita walaupun dia dapat juga cuma 2000 tapi sih isinya banyak ya, Iya, banyak 2000-annya. gitu. Terus Emang. kalau yang udah dewasa tuh butuhnya yang warna merah, yang seger-seger warnanya. Karena yang seger-seger yang bisa dipakai untuk hidup. Bener, kan kalau yang masih anak-anak tuh biasanya warnanya abu-abu ya. Buat beli permen gitu 200.000. Aduh. Nah tapi ini buat temen-temen nih, kalau misalkan jangan mau dikibulin orang tuanya. Kalau habis dapat amplop, Iya. langsung simpan. Simpan, Gak usah simpan. bilang nanti disimpan di bawah dulu, jangan. Iya. Kalau disimpan di mama Karena nanti nggak balik-balik. jadi itu infrastruktur dan prasarana. Ntar ujung-ujungnya bilang kan udah dibeliin ini, kan udah Iya. dibeliin itu. Tapi pergunakanlah uang THR kalian dengan sebaik mungkin. Iya bener banget, jangan kayak jujur aja adek aku, Loh, kenapa tuh? dia dulu nih, ini sampai diomelin sama ayah sama bunda aku nih. Jadi kan dapat uang THR nih banyak banget. Iya. Di setiap rest area dia top up. Top apa tuh? Dia bocah FF, bocil FF. Oh, bocil FF, Dia top up main Free Fire 500 ya? ribu. 100.000? Iya. Semua THR-nya diinfakkan kepada Free Fire? Keluar Free Fire, aduh. Makanya ini untuk para ibu-ibu, tolong dijaga anaknya dan Iya. kalian semua jangan kalau top up mungkin boleh lah kalau kalian suka Boleh, banget iya gitu. suka banget. Tapi Cuman juga ya mikir aja lah. iya sih, kan ada hal lain yang lebih berguna gitu. Kayak Bukannya iya. nggak berguna, tapi ada hal lain yang Yang masih lebih, bisa, ya, kayak misalnya prioritas dipakai dulu buat lah. beli tas, Benar, atau benar. buat beli baju baru, atau Iya. apa lagi bahkan ya. Prioritaskan sesuatu yang emang Iya. urgent gitu. Mungkin ya kalau misalnya ada sisa dari THR boleh lah itu buat top up gitu, Top untuk beli up, barang-barang yang Tapi nggak apa-apa, mengasyikkan mau gitu. beli skin, mau beli senjata. Nanti jangan kamu top up gitu, tapi kamu mainnya tidak jago. Itu sangat miris. Ini top up-nya tuh sampai sumpah itu sampai diomel-omelin di rest area karena ya kaget juga tuh loh. Hah? Top up 500.000 itu saat itu masih SD kelas 4. Udah main Free Fire? Udah kan bocil FF ya. Yes. Ya gitu, jadi pokoknya digunain deh uang-uang yang kalian dapatkan tuh dengan sebaik mungkin ya. Benar-benar jangan ya
boleh sih. Jangan dihambur-hamburkan sia-sia gitu. Karena kan kapan lagi gitu ya. Mungkin bisa buat beli wishlist kalian. Iya, atau nggak makan enak tuh. Setidaknya Makan kalau enak. kayaknya orang-orang tua nggak akan ngomel-ngomel kalau misalkan kita ngabisin uang untuk makan. Iya, bener banget sih. Karena orang tua tuh lebih sukanya kita tuh semakin gemuk gitu ya. Karena itu kayak itu banget sih, Kak. Ceritaku banget sih. Aku jadi ada cerita nih. apa-apa. Jadi dulu itu aku itu kan tinggal bareng nenek ya. Nah, nenekku ini tuh emang kalau misal ngasih duit buat makan, itu tuh kayak bro, minta duit buat makan berapa? 50.000. Kayak di video klip gak sih? Kadang aku tuh minta duit 2.000 atau 5.000 gitu. Buat apa? Buat main PS gitu atau buat ke warnet. Tidak dibeli. Jadi kayak emang red flag banget gitu, nggak boleh gitu kita pakai duit buat yang hal-hal yang Ya. tidak bermanfaat gitu ya. Buat main-main nggak boleh sama nenekku. Karena kalau makanan tuh kayaknya emang bermanfaat banget ya. Weh, orang tua nih, orang-orang dewasa tuh suka banget ngeliat kita tuh makannya lahap gitu. Mau banyak juga, yang penting dihabisin kan. Ya, bener banget sih. Karena ya pas lebaran juga kan banyak makanan ya. Apalagi kalau misalnya pulang ke rumah nenek nih, yang pulang ke rumah nenek pasti dimasakin kayak rendang. Opor. Iya, opor, ketupat, atau banyak hal yang emang neneknya suka masak gitu kan, banyak makanan di meja makan sebesar ini. Yes, bener banget sih. Duh, jadi Nggak sabar nih. Gak sabar deh mau pulang. Jadi nggak sabar nih mau lebaran nih bentar lagi ya. Oke, kayaknya kita udah lama banget deh Iya, ngobrol dari mulai FF ya. Ya THR pokoknya dipergunakan, jangan dikasih ke orang tua. Disimpan sendiri, tapi Iya. digunakannya untuk hal-hal yang baik. ya bermanfaat Bermanfaat pokoknya lah buat diri gitu kalian pokoknya. sendiri. Ya mau kalian mau liburan apa gimana Buat yang penting adik-adik, jangan buat top up, mending buat beli saham. ya setidaknya buat ini masa depan. Atau kalau kalian top up tapi emang maju ke depan mah nggak Nggak masalah. masalah gitu. Oke, jadi kami dari saya pribadi, dari gue Asfa dan ini Serena dan kami seluruh kru yang bertugas dari Tuntas Entertainment mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu ya video kali ini ya. Buat kalian yang mau pulang besok hati-hati di jalan. Buat kalian yang Apa? Stay di sini. stay di sini baik-baik atau malah bisa dapat keluarga baru nih di Iya, tempat biar kalian punya, stay. pasti kan di setiap masjid itu pasti ada orang ya, Iya. di kanan kirinya pasti Bener, itu bener, ngobrol. bener. Ajak ngobrol aja biar kita punya kenalan Bener, baru, pokoknya- saudara-saudara baru. Pokoknya jangan sedih, jangan risau, jangan Iya, jangan gundah. ngerasa sendiri. Jangan sendiri, ingat bulan Ramadan. Lebaran ini tuh adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, kemenangan gitu. Jadi ya pokoknya senang-senang aja lah gitu. Iya, nikmatin masa hidup kalian karena kita nggak tahu tahun depan masih dapat Ketemu apa lebaran enggak atau ya. enggak, kan? Makanya nikmatin aja lebaran sekarang karena ya pasti hari raya suci itu pasti bakalan Berkesan ya. iya berkesan banget. Oke, jadi segitu dulu buat episode kali ini spesial Lebaran. Gue Aspa, Dan gue Serena, kita kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat Lebaran.